Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ivonne Amelia Syarifuddin. Welcome to my video. In my video this time, I will explain the reading skill topic about cause and effect. First, definition about cause and effect. Yang pertama, cause. Kata cause dalam bahasa Inggris bisa masuk ke dalam kategori noun ataupun verb. Pada noun berarti seseorang atau sesuatu yang menyebabkan sesuatu terjadi. Pada verb berarti tindakan yang membuat sesuatu terjadi. Ketika kita berbicara tentang cause, kita menggunakan signal word seperti because, the reason for, on account of, bring about, give rise to, created by, contributed to, lead to, due to, and unless. Selanjutnya adalah effect. Effect sama seperti cause, effect pun bisa kita lihat dalam kalimat noun atau verb. Pada noun berarti perubahan yang merupakan akibat dari suatu tindakan atau sebab. Sedangkan dalam verb, effect ditulis menjadi affect yang berarti menghasil sebuah efek atau menyebabkan perubahan pada sesuatu. Ketika kita berbicara tentang effect, kita menggunakan signal word seperti as a result, then, hence, for this reason, therefore, outcome, so, consequently, finally, and in order to. Next, and the second yaitu explanation. Contoh kalimat cause seperti the cause di sini sebagai noun, yaitu the cause of fire was electrical short. Penyebab terjadinya kebakaran tersebut adalah konslet listrik. Selanjutnya adalah the electrical short caused di sini sebagai verb. Kalimatnya berbunyi the electrical short caused the fire, yaitu konslet listrik menyebabkan kebakaran. Sedangkan contoh kalimat effect yaitu did the noise have an effect. Have an effect di sini sebagai noun. Effect di sini sebagai noun ya, yaitu did the noise have an effect on your concentration. Selanjutnya di sini sebagai verb, yaitu did the noise affect verb. Affect di sini sebagai verb, karena dia sebagai verb jadi diganti menjadi affect. Did the noise affect your concentration? Yang selanjutnya adalah example. Contoh kalimat cause and effect untuk mengungkapkan sebab dan akibat dalam bahasa Inggris, kamu bisa menggunakan kata dan frasa tertentu, yakni example 1 jika diikuti oleh noun atau frasa noun. Pertama adalah due to. Contohnya due to heavy rain. Sebagai cause, we can go to concert. Dikarenakan hujan lebat, kita tidak bisa pergi ke konser. Selanjutnya adalah because of. Contohnya he got good grade because of his study habits. Because of his study habits sebagai cause, yang artinya dia mendapatkan nilai yang bagus karena kebiasaan belajarnya. Example 2 yaitu owing to. Contoh I didn't attend the practice sebagai effect. Selanjutnya owing to the headache sebagai cause, yaitu saya tidak datang ke latihan karena sakit kepala. Selanjutnya as a consequence of. Contohnya yaitu he can take the exam, itu sebagai effect, dan as a consequence of cheating itu sebagai cause, yang artinya dia tidak bisa mengikuti ujian karena menyontek. Example 3 yaitu as a result of. Contohnya
as a result of illegal hunting. Itu sebagai cause. Selanjutnya, the number of wild animals began to decrease sebagai effect, yang artinya sebagai hasil dari perburuan liar, jumlah hewan liar mulai berkurang. Selanjutnya, thanks to. Contohnya, thanks to your help sebagai cause. Dilanjutkan dengan kata we were successful sebagai effect, yaitu berkat bantuan Anda kami berhasil sukses. Example 4 yaitu B. B itu jika diikuti oleh subject plus verb atau frasa verb. Pertama adalah because. Contohnya, because he was sick, itu termasuk dalam cause. Dilanjutkan dengan he did not cook well sebagai effect. Karena dia sedang sakit, dia tidak bisa memasak dengan baik. Selanjutnya adalah science. Contoh, the concert was cancelled sebagai effect. Dilanjutkan dengan science, it's raining sebagai cause, yang artinya konsernya dibatalkan karena hujan. Example 5 yaitu as. Contohnya, as it is raining again sebagai cause, we will have to stay at home sebagai effect. Karena hujan lagi, kita harus tinggal di rumah. Dan yang terakhir adalah for. Contohnya, I decided to call it today sebagai cause. Dilanjutkan dengan for I was feeling tired sebagai effect. Itu artinya saya memutuskan untuk mengakhiri hari karena saya merasa lelah. The last yang terakhir adalah exercise, find cause and effect. Di sini teman-teman semuanya bisa lihat ada exercise, write cause and effect on the line, dan underline the signal word or phrase. Sambil menonton kalian bisa mengerjakan tugas. Sudah saya jelaskan di bagian awal, dan tugasnya adalah temukan signal word dan cause dan efeknya. Mungkin itu saja video dari saya. I hope this is useful for all. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.